tanya, berapa banyak lulusan kalian yang menjadi pengusaha? Itu pertanyaan nomor satu. Bukan berapa banyak yang menjadi PNS atau pegawai swasta, bukan. Jadi yang manapun pilihannya nanti, apakah PNS, swasta, atau menjadi wirausahawan, persiapannya juga hampir sama juga nanti. Itu yang mau saya sampaikan nanti di ujung daripada nasihat atau orasi ini. Nah sekalian, data berbagai penelitian menunjukkan orang-orang yang berhasil itu 85% bukan warisan, tapi atas usaha sendiri. Anak-anak yang berusaha sendiri, bukan karena mewarisi harta orang tuanya, tidak. 85%. Bila diteliti lebih mendalam, dari sekian banyak orang yang berhasil itu, apa rahasia? Di samping nanti yang lain akan saya sampaikan. Tapi apa rahasia yang dilakukannya setiap hari sehingga dia betul-betul bisa menjadi orang sukses tadi di bidangnya? Begitu ditanya, ternyata rahasianya adalah belajar, membaca. Jadi tidak ada orang sukses di dunia ini yang tidak pembaca yang hebat. Nggak ada. Cari apakah dia itu seorang usahawan, apakah dia seorang ilmuwan, apakah dia seorang Einstein sekalipun, kesuksesannya itu hanya terletak pada satu aktivitas yang sangat menentukan, yaitu membaca. Jadi setangguh apa kita membaca, sehebat itulah wawasan kita, dan sehebat itulah kita menghasilkan karya-karya nanti. Begitu ditelusuri, so how many books do you read? Jadi berapa banyak Anda baca buku rata-rata satu tahun? Ternyata mereka menjawab 50. Berarti dalam satu minggu dia menghabiskan satu buku. Pahami konsepnya, baik implementasinya seperti apa. Kan satu tahun cuma 52 minggu. Jadi kalau dia baca 50 buku satu tahun, berarti ini satu buku per minggu. Lalu dilanjutkan. Kenapa ini penting saya katakan? Karena siapapun orangnya, lulusan S1, S2, S3, yang tinggal pada dirinya nanti kapasitas belajar, kapasitas membaca. Nanti saya kaitkan dengan apa kata Paulo Freire. Begitu dilanjutkan, 50 buku saya baca per tahun, Pak. Lalu ditanya, bukunya jenis apa yang dibaca? So, what kinds of book do you read? Buku apa yang Anda baca sebetulnya sehingga Anda bisa seberhasil ini? Kalau jadi dosen peneliti hebat, dia skopusnya banyak, karena tiap malam dia baca. Buku apa yang Anda baca sebenarnya? Dia jawab dengan spektakuler, help self books. Buku yang bisa menolong diri saya. Itu yang dia baca. Tak usah baca buku-buku yang tak menolong diri kita. Dari situ bisa kita simpulkan, aktivitas yang akan harus kalian bawa dari pasca wisuda ini adalah jadilah pembaca yang tangguh. Kenapa? Karena pendidikan itu sebetulnya adalah kesadaran untuk belajar. Kata Paulo Freire, education doesn't make us educable. Pendidikan tidak otomatis membuat kita menjadi kaum terdidik. Yang tertinggi derajatnya orang di satu bangsa, satu kaum adalah mereka-mereka yang terdidik. Dan Allah yang menjamin bahwa derajat mereka dinaikkan, ditinggikan oleh Allah. Siapa itu mereka? Kaum terdidik. Tapi lulusan S1 tidak menjamin. Kata Paulo Freire, apa yang membuat kita menjadi educable atau terdidik? Kalau pendidikan tidak membuat kita otomatis educable, kata Paulo, it is awareness atau it is our awareness of being unfinished to make us educable. Jadi kesadaran akan kekurangan diri, kesadaran akan ketidaksempurnaan diri, kesadaran bahwa kita harus terus belajar, itulah yang mengantarkan kita menjadi kaum terdidik. Jadi yang ada sekarang pada kalian itu baru modal dasar saja.
modal dasar untuk menjadi pembelajar, untuk menjadi pembaca yang tangguh. Karena itulah yang membawa kalian nanti berada di tengah-tengah yang tadi. Kalau kalian ingin membandingkan diri di tengah-tengah global ASEAN saja, kita ini kadang-kadang kurang layak tanding, ya kan? Global Index Innovation menempatkan Indonesia itu ranking 61, Malaysia itu 36, Filipina itu 51, Thailand 46. Kenapa kita begitu jauh? Jadi kalau kalian mau menilai diri kalian di tengah-tengah ASEAN saja, kita memang tertinggal. Itu sebabnya saya bilang belajar dan belajar. Kalau kalian menempatkan diri di tengah-tengah Indonesia sekarang, alumni tercepat mendapat pekerjaan rata-rata di Indonesia itu berdasarkan riset adalah alumni Universitas Diponegoro. Saya ingin juga alumni Unimed ikut nanti kelak cepat memperoleh pekerjaan. Mereka diklaim menjadi alumni tercepat memperoleh pekerjaan di Republik ini. Kenapa bisa? Nah, menempatkan diri kalian di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah Sumatera Utara ini, itu bisa menjadi introspeksi. Modalnya cuma satu, mau jadi pengusaha, mau jadi dosen, mau jadi guru, mau jadi PNS dimanapun, membaca. Jangan lupakan membaca, jangan tinggalkan membaca itu. Mulailah membaca lebih serius lagi, lebih serius dibanding selama kuliah selama ini. Karena